Itu dengan meyakini bahwasanya segala apa yang Allah berikan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita amalkan atau kita gunakan segala nikmat Allah dalam rangka meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, pada hari Sabtu, kita akan melanjutkan tema mengenai keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan yang telah lalu kita sampaikan tentang keutamaan doa yang diambil di dalam Al-Qur'an, yang mana banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalau kita buka dari surat Al-Fatihah hingga ditutup dengan surat An-Nas, seluruhnya isinya adalah doa. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah seluruhnya adalah doa, dan diajarkan etika atau adab seorang yang hendaknya berdoa, yaitu diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan perihal keutamaan doa yang diambil dari sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahmatullah. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari ini membuahkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ya. Kita akan membahas tentang keutamaan doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Apa kata Rasulullah? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qara'a. Kemudian Rasulullah membacakan sebuah ayat. Yang ayat ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, yaitu dalam surat Ghafir ayat 60. Rasulullah membacakan ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan bersabda ad-du'a huwal ibadah, doa merupakan ibadah, beliau menukilkan atau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat 60. Dan diperhatikan di dalam hadis ini, ketika beliau menyampaikan ayat, beliau tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi langsung ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan seterusnya. Ini jadi ketika dari sini bisa dipakai dalil ketika seorang itu sedang berceramah atau berkhutbah, kemudian menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak harus mengucapkan ta'awudz terlebih dahulu, bisa langsung menyebutkan ayatnya, seperti itu. Rasulullah membacakan ayat ke-60 surat Ghafir, dan Rabb kalian berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kelak mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini menunjukkan akan apa? Besarnya perkara doa ini
di dalam agama Islam. Jadi perkara doa bukan hal yang sepele, tetapi sesuatu yang besar. Ya, di sisi Allah itu begitu besar. Dan bahwasanya doa ini merupakan jenis ibadah yang paling tinggi dan yang paling utama. Ya, meskipun keutamaan di sini tidak secara mutlak. Nanti ada kalanya ada yang lebih utama daripada doa. Jadi disebutkan di sini ini menunjukkan akan utamanya dan tingginya nilai sebuah ibadah yang bernama doa ini. Jadi ini perkara yang begitu penting, maka kaum muslimin hendaknya memperhatikan dan tidak meremehkan dalam perkara doa. Hendaknya dia rajin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Man lam yad'ullaha subhanahu ghadiba alaihi." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepada orang tersebut. Atau man lam yas'alillah yaghdab alaihi dalam riwayat yang lain. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan murka kepada orang tersebut. Diriwayatkan dalam riwayatnya lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu, beliau bersabda, afdalul ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling afdal itu adalah doa. Wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir tadi. Ya. Dan Imam At-Tirmidzi, demikian juga yang lainnya, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa syai'un akram 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, ya, melainkan dibandingkan dengan doa. Jadi doa begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang disampaikan tadi, dan tentunya masih ada hadis-hadis yang lain, ini menunjukkan akan keutamaan doa dan besarnya kemuliaan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tingginya kedudukan doa dalam hal permasalahan ibadah. Yang mana doa ini merupakan ruhnya ibadah dan intisari dari ibadah itu adalah doa. Bahkan doa ini termasuk ibadah yang paling utama. Ini. Kenapa demikian? Ya, dengan beberapa alasan sebagai berikut. Ya. Kenapa doa itu bisa seperti itu? Ya, begitu mulia, begitu utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya doa itu, ya, tadi sampai disebutkan doa itu adalah ruhnya ibadah. Kenapa? Karena di dalam doa, di dalamnya terdapat ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya orang yang berdoa kepada Allah pasti dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang yang sedang berdoa, seharusnya dia itu menampakkan dalam doanya itu dia itu tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Kemudian dia menampakkan bahwasanya dirinya adalah hamba yang lemah, makanya dia berdoa meminta kepada Allah. Seperti itu. Jadi kenapa tadi Allah sampai murka kepada orang yang tidak mau berdoa? Karena orang tadi seakan-akan tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa dirinya lemah, merasa dirinya mungkin sudah bisa segala sesuatu, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang yang berdoa, maka ini tanda-tanda seorang itu adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Makanya doa itu menjadi tadi begitu mulia, begitu utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasannya berikutnya, karena yang kedua adalah bahwasanya ibadah itu, ya, setiap kali hati orang yang melaksanakan suatu ibadah, ini ibadah secara umum. Seorang yang melaksanakan ibadah, setiap kali hatinya itu khusyuk menjalankan ibadah tersebut,
dan pikirannya hadir, hatinya khusyuk dan pikirannya itu hadir, menghadirkan pikiran, maka ibadah tersebut akan semakin utama dan semakin sempurna. Ibadah apa saja? Misalkan sholat, ketika kita mengerjakan sholat, hati kita itu khusyuk, semakin khusyuk, dan pikiran kita semakin hadir ketika sholat tersebut, ya, maka sholat kita akan lebih utama dan lebih sempurna. Karena ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar gerakan tubuh saja, gerakan badan saja, tapi hatinya juga seperti ruhnya, ada ruhnya itu seperti itu. Jadi semakin khusyuk dan pikirannya semakin hadir, maka ibadah tersebut akan semakin utama dan semakin sempurna. Ya. Dan doa itu merupakan ibadah, ya, yang paling mendekati kepada maksud tersebut. Tadi maksudnya apa? Ibadah itu semakin seorang yang melaksanakannya khusyuk dan apa? Pikirannya itu hadir, maka semakin utama dan semakin sempurna. Dan itu ada pada doa. Ya. Ya. Di dalam doa itu banyak sekali yang seperti itu. Ya, ketika seorang berdoa pasti harusnya dia hatinya khusyuk. Ya. Makanya yang terjadi di kaum muslimin ketika habis sholat wajib, doa berjamaah seperti itu, terkadang ya memang yang jamaah ya, yang makmumnya itu amin amin, tapi kadang-kadang entah kemana gitu ya, hanya sekedar ngangkat tangan amin amin seperti. Nah ini bentuk khusyuknya di mana? Ya. Bagaimana mau khusyuk ketika bisa jadi dia tidak tahu isi doa imamnya, ya. Bisa jadi imamnya di dalam doanya cuma mungkin di dalam bahasa Arab ya, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah berilah aku rezeki, aku terus loh. Tapi makmumnya amin amin, tidak sadar mengamini permintaannya, ini kepentingannya dia sendiri. Nah ini sesuatu yang sumpah sampai seperti itu kan, wah ini saking tidak tahunya. Apalagi sampai cepat dan tidak jelas misalkan. Nah, ini tinggal amin amin. Lah ini bentuk khusyuknya, bentuk kehadiran pikirannya di mana? Ya, ketika doa ini dilakukan sendiri-sendiri, tentunya namanya orang berdoa kan meminta. Dia akan lebih paham dengan apa yang dia minta karena kepentingan dan hajatnya kepada Allah itu berbeda-beda. Contohnya orang yang maaf itu sudah sepuh, ya, dengan orang yang umurnya masih muda remaja, ketika berdoa tentunya kemauannya, keinginannya berbeda. Ya, orang yang sudah sepuh, bahasa istilah kitanya di Jawa itu wis pedek pacule istilahnya ya. Wis pedek pacule kan misalnya pasti memintanya, ya Allah berilah aku husnul khotimah. Ya. Nah kalau yang pemuda yang belum nikah, apa minta husnul khotimah seperti itu? Ya boleh-boleh saja, tapi pikirannya pasti tidak ke situ. Ya Allah jodohkanlah aku dengan wanita yang solehah, wanita yang seperti itu. Sudah berbeda ini ya, berbeda ini. Seperti itu. Demikian juga nanti yang sudah menikah, sudah punya anak atau baru menikah pasti ya Allah mudahkanlah aku untuk memperoleh keturunan. Beda lagi. Nah kalau harus disamakan, kebutuhan manusia berbeda-beda. Makanya yang kemarin kan para nabi dan rasul kita lihat doanya kan berbeda-beda. Ya. Nabi Yunus berdoanya apa? Dia bertobat kepada Allah karena sedang mengalami masalah yang seperti itu. Masuk ke perut ikan, ya. Seperti itu. Berbeda dengan doanya Nabi Ayub yang mengalami masalah tersendiri yaitu dengan penyakit. Nah, kalau disamakan kan tentunya ini. Jadi setiap orang memiliki problematika yang berbeda-beda dan tentunya dia akan memintanya kepada Allah juga tentunya berbeda. Tentunya meskipun demikian ada doa yang mencakup itu semuanya sebenarnya. Yaitu doa apa? Bisa kita istilah kita itu doa sapu jagat. Jadi masuk segala hajat di situ sudah termasuk, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa yang paling bermanfaat itu adalah meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau orang sakit membaca doa ini masuk apa enggak? Bisa juga kan?
namanya kebaikan kan, ya sembuh dan seterusnya. Di dunia dan di akhirat. Dan di sini disebutkan hasanahnya adalah hasanah tanpa alif lam. Rabbana atina fid dunya hasanatan, tidak al hasanah. Berbeda dengan al hasanah. Kalau al hasanah itu kebaikannya hanya tertentu, tetapi kalau hasanah itu istilahnya nakiroh, ya nakiroh itu umum. Jadi kebaikan apa saja di dunia dan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu, ketika kita berdoa itu pasti seorang berbeda dengan seorang yang lain. Maka kebutuhannya, hajatnya kepada Allah, apa yang dia doa minta kepada Allah tentunya akan berbeda. Dan kehusuannya juga berbeda. Segi menghadirkan hatinya juga berbeda. Seperti itu. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rasa butuhnya seorang hamba kepada Allah, ini akan menghantarkan seorang hamba kepada kekhusyuan, ya, dan hadirnya hati. Jadi ini dari sini kita mengetahui bahwasanya bagaimana cara supaya kita bisa khusyuk dan hati kita hadir ketika kita berdoa. Maka kita harus tahu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa butuh kepada Allah, yang demikian akan menyebabkan kita akan semakin khusyuk ketika kita berdoa. Bisa jadi seorang yang berdoa biasa saja karena dia tidak merasa butuh. Ya. Seseorang yang maaf ini meminta kepada orang, atau seorang anak meminta kepada orang tuanya. Ketika sang anak ini tidak memintanya itu sesuatu yang mungkin tidak terlalu dia butuhkan, pasti berbeda dengan seorang anak yang sangat butuh dengan hal tersebut, kemudian dia minta kepada orang tuanya. Tentunya berbeda. Nah, demikian juga seorang hamba ketika merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berdoanya dengan penuh kekhusyuan, hatinya itu hadir. Dan pada hakikatnya kita semua itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir disebutkan, ya ayuhan nas, ya, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua itu sangat butuh, sangat fakir kepada Allah. Fakir itu adalah orang yang sangat butuh, ya, sangat membutuhkan Allah. Kalian semua sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ini. Jadi disebutkan seperti itu. Kalian itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir ke sini, tentunya ini semua adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi saking butuhnya kita kepada Allah, terkadang seringnya memang kita tidak merasa. Sesuatu yang sepele, kita harus yakin ini kita juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kecil kita juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang ketiga, ya, doa itu, ya, jadi ibadah doa ini, ya, doa merupakan ibadah yang senantiasa menyertai ibadah yang lain. Tentunya ibadah di sini adalah ibadah hati. Ada dua ibadah yang senantiasa diiringi oleh doa. Yaitu apa? Yaitu tawakal dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang yang bertawakal dia tidak berdoa. Nah, makanya kan sering orang mengartikan tawakal itu berusaha dan berdoa. Ya memang betul seperti itu. Sudah berusaha dan berdoa. Berusaha, nanti hasilnya kan tidak tahu, maka diserahkan kepada Allah dengan cara apa? Dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha demikian, sekarang mudah-mudahan dikabulkan ya Allah, mudahkanlah urusan. Ini seperti itu. Jadi tawakal itu seperti itu. Ya. Seorang yang mau bekerja berdoa, ya Allah mudahkanlah urusanku dan seterusnya. Selama dia sudah berusaha, sudah ikhtiar. Seorang yang mungkin belum memiliki keturunan, dia sudah berusaha. Kemudian dia tentunya serahkan
segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan dunia dan akhirat seperti itu. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga berdoa ada isinya adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi contoh ya, misalkan tawakal ya. Tawakal itu artinya adalah pasrah atau bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal apa? Di dalam mendapatkan hal-hal yang dia cintai dan menolak segala apa yang dia tidak sukai. Dan doa ini akan menguatkan hal itu semua. Ya. Doa itu akan menguatkan hal itu semua, yaitu ingin mendapatkan hal yang disukai dan menolak hal yang tidak disukai, tentunya dalam bentuk hal doa. Ya Allah, saya kepengen ini, ya Allah, ini kebaikan seperti itu. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah doa ini menjadi ruhnya ibadah. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahmatullah. Dari sini ya, atau tadi sudah sampaikan bahwasanya doa merupakan ibadah yang paling afdol. Afdol di sini, utama di sini bukan secara mutlak ya. Karena apa? Karena ada kalanya sebuah jenis dari satu zikir ini lebih utama dari satu jenis ibadah doa. Ada zikir yang lebih utama daripada doa. Ya. Demikian juga membaca Al-Quran. Ya. Terkadang juga lebih utama daripada zikir. Ya. Dan zikir terkadang lebih utama daripada doa. Nah ini. Ya, jadi ada kalanya ini yang lebih utama, ada kalanya ini yang lebih utama. Ini subhanallah bisa dilihat dari berbagai sudut atau dari berbagai sisi. Ada dilihat dari waktu, ada dilihat dari tempat dan seterusnya. Atau keadaan seseorang. Ya. Kita akan sampaikan beberapa hal yang penting. Ya. Sebuah kaidah yang disampaikan oleh ulama kita, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita akan sampaikan perkataan beliau ya, supaya kita mengetahui ternyata ada ibadah-ibadah yang terkadang ini lebih utama daripada ini dan seterusnya. Beliau rahimahullahu taala pernah mengatakan, innal afdal yatanawwa. Sesungguhnya sesuatu yang afdal, sesuatu yang utama itu beragam, bermacam-macam. Sebagaimana tadi saya singgung sedikit ya. Tarotan bihasabi ajnasil ibadat. Terkadang dilihat dari jenis ibadahnya. Dari jenis ibadah ada ibadah yang lebih utama daripada ibadah yang ini dan seterusnya. Sebagaimana kama anna jinsas sholati afdal min jinsil qiraah. Ya, contohnya adalah jenis salat terkadang lebih utama daripada jenis membaca Al-Qur'an. Wa jinsil qiraah afdal min jinsil dzikri. Ya. Contohnya membaca Al-Qur'an terkadang lebih utama daripada hanya sekedar berzikir. Wa jinsil dzikri afdal min jinsil du'a. Dan jenis zikir terkadang ada yang lebih utama daripada satu jenis doa. Ya, terkadang ada yang ini lebih utama daripada ini dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan wa taratan yakhtalifu bi ikhtilafil awqat. Dan terkadang sisi keutamaan ini berbeda-beda dilihat dari waktunya, perbedaan waktu. Terkadang waktu ini nanti dilakukan ini lebih utama daripada waktu yang lain. Ya. Kama annal qira'ata wa dzikra wa du'a ba'dal fajri wal asri wal masyru' dunas shalah. Contohnya, kalau dilihat dari waktu, perbedaan waktu. Seperti membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa setelah sholat subuh dan setelah sholat asar itu lebih disyariatkan daripada mengerjakan sholat. Bahkan sholat ketika itu bisa termasuk sholat yang tidak boleh, sholat sunnah ketika itu. Sholat setelah sholat asar atau sholat subuh, sholat sunnah. Ini. Dan yang lebih utama ketika itu ketika itu digunakan untuk apa? Untuk berzikir, membaca Al-Qur'an dan berdoa.
Ya ini. Wa taratan bi ikhtilafi amalil insani dhahir. Terkadang sisi keutamaan ini juga bisa dilihat dari amalan seorang secara dhahir. Ya. Kama anna dzikra wa du'a fir ruku'i was sujudi huwal masyru' dunnal qiraah. Contohnya apa? Ya, zikir dan doa ketika ruku' dan sujud itu lebih disyariatkan daripada membaca Al-Qur'an. Apa disyariatkan kita lagi ruku' membaca Al-Qur'an? Tidak. Tetapi yang disyariatkan apa? Membaca zikir, tentunya zikir itu bacaan ruku atau sujudnya. Demikian juga berdoa. Ketika sujud bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita semua untuk memperbanyak doa ketika sujud. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, aqrabu ma bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru fihi du'a. Ya. Kondisi seseorang dia itu sedang dekat dengan Allah adalah ketika seorang itu sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Nah, ini tidak ada perintah untuk membaca Al-Qur'an, bahkan dilarang oleh Rasulullah membaca Al-Qur'an kecuali doanya itu berasal dari Al-Qur'an. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah tidak mengapa seperti itu. Ini dalam rangka berdoa, bukan dalam rangka membaca Al-Qur'an. Ya ini. Ya. Contohnya seperti itu. Wa kadzalika dzikru wa du'a'u fit tawaf masyru' bil ittifaq. Demikian juga ini ketika sedang melaksanakan haji atau umroh ketika tawaf, maka zikir dan doa itu disyariatkan secara kesepakatan para ulama ketika tawaf. Ya, ketika tawaf yang disyariatkan adalah zikir dan doa, memperbanyak zikir dan doa. Di antaranya doanya Pak. Kalau tawaf Pak, yang udah pernah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyib. Seperti itu. Ya. Banyak disuruh untuk banyak berzikir di situ. Ya. Jangan malah ngobrol seperti itu ya. Ya. Ngobrol lebih kancane gede, alhamdulillah lagi muteri Ka'bah gitu ya. Ayo mumpung kita itu selfie seperti itu. Harusnya dia subhanallah banyak ini apa namanya seperti itu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal qiraah fit tawaf fa fiha naza'un ma'ruf. Adapun membaca Al-Qur'an maka tidak disyariatkan. Ya, ini bisa dipahami sampai sini. Kita lanjutkan lagi perkataan beliau rahimahullah taala, wa taratan bi ikhtilafil amkinah. Terkadang sisi keutamaan suatu ibadah daripada yang lainnya itu dilihat dari tempat. Dilakukan di sini itu lebih utama dan seterusnya. Kama annal masyru' bi Arafah wa Muzdalifah indal jimari wa indas Safa wal Marwah wa dzikru wa du'a duna shalah wa nahwiha. Ini tempat ya, kita perhatikan lebih utama dilihatnya dari tempat. Sebagaimana yang disyariatkan ketika berada di Arafah dan Muzdalifah. Kalau Arafah ngapain? Ada yang sudah pernah menjalankan haji atau umrah? Kalau ya, apa ini biasanya aktivitasnya itu? Arafah dan Muzdalifah ketika melempar jumroh, ya, dan ketika melempar jumroh, demikian juga ketika sedang sa'i di Safa dan Marwah, maka ibadah yang disyariatkan ketika itu adalah zikir dan doa. Tidak mengerjakan sholat. Kita kira-kira kalau lagi di Safa Marwah sholat, ketabrak, dan itu tidak disyariatkan. Ya. Bisa jadi suatu ketika sholat itu lebih utama daripada zikir dan doa, tapi kapan dan bisa jadi waktunya atau tempatnya juga berbeda. Tapi ketika ini yang lebih utama adalah zikir dan doa. Jadi dari sini kita tahu, oh ternyata terkadang yang ini lebih utama daripada ini dan seterusnya. Ya. Ya. Kita lanjutkan, wa tawaf fil baiti lil warid afdal minas shalah. Ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah bagi orang yang dari luar Mekah, ya, maka lebih utama dia itu mengerjakan yang paling utama,
Tawaf itu lebih utama dari mengerjakan sholat. Tawafnya orang yang bukan berasal dari Mekah, maka lebih utama dari dia mengerjakan sholat di situ. Was-sholatu lil muqimina bi Makkah afdol. Adapun penduduk Mekah, maka yang lebih utama dia mengerjakan sholat. Berbeda kan? Satu tempat sendiri berbeda. Dilihat dari orangnya itu yang bagaimana. Ini. Wa taratan bi ikhtilafi martabati jinsil ibadah. Dan terkadang juga dilihat dari tingkatan jenis ibadah. Seperti fal jihadu lirrijali afdal minal hajj. Melaksanakan jihad, berperang fisabilillah, jihad fisabilillah bagi laki-laki itu lebih utama daripada mengerjakan haji. Jadi maaf misalkan sumpama ada sudah musim haji, ternyata ada pengumuman untuk berangkat jihad. Maka yang berangkat kemana? Haji atau jihadnya? Jihadnya bagi laki-laki. Ya. Wa amman nisa fajihaduhunnal hajju. Adapun bagi perempuan, jihad mereka itu haji. Jadi kalau ada perempuan, dia sudah bisa melaksanakan haji, itulah jihadnya dia. Setara dengan melaksanakan jihad yang bagi laki-laki. Wal mar'atul mutazawwijah ta'atuhu li zawjiha afdal min ta'atiha li abawaiha. Demikian juga seorang wanita yang sudah menikah, maka ketaatannya dia kepada suaminya lebih utama dari ketaatannya dia kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi, ya, sering ada pertanyaan ya, seorang wanita yang sudah menikah, Ustadz, ini saya lebih utama mana? Taat bapak atau taat suami? Berarti kalau dari sini taat mana? Harus lebih taat kepada suami. Dulu kan ketika menikah sang bapak sudah menyerahkan. Kalau sudah menyerahkan berarti taatnya lebih utama kepada suaminya. Seperti itu. Bi khilafil ayyima fa innaha ma'murah bi ta'ati abawaiha. Ya. Berbeda dengan wanita yang belum menikah atau mungkin dia sudah menjanda, tentunya kembali lagi dia mentaati kedua orang tuanya. Wa taratan yakhtalifu bi ikhtilafi halil qudratil abdi wa ajzihi. Terkadang juga sisi keutamaan suatu ibadah ini berbeda dengan dilihat dari kemampuan seorang hamba. Kondisi kemampuan seorang hamba, kuat dan lemahnya dia melaksanakannya. Fama yakdir alaihi minal ibadat afdal min fi haqqihi mimma ya'jiz anhu. Maka apa saja ibadah yang mampu dilaksanakan, ya, maka ini lebih utama daripada yang dia tidak mampu. Jangan memaksakan sesuatu yang dia tidak mampu, padahal ada yang mampu yang harusnya dia laksanakan. Seperti itu. Meskipun yang dia tidak mampu karena dia itu lemah, itu lebih utama dari ibadah yang dia itu mampu mengerjakan. Contohnya apa? Contohnya apa? Apa ya? Kalau mencontoh nih, ya, ada dua amalan, yang satunya lebih utama dibandingkan amalan ini, yaitu ya, mungkin pahalanya lebih besar. Tetapi seorang ini lebih mampu mengerjakan yang kurang utama. Ya. Daripada mengerjakan ini malah tidak mampu, maka lebih utama mengerjakan yang amal ibadah yang nilainya kurang utama. Itu justru yang lebih utama, karena dilihat dari sisi kemampuannya. Daripada memaksakan ternyata malah tidak bisa, seperti itu. Ya. Nah, contoh ada orang yang, ya contohnya haji sama apa misalkan nih, apa ya? Atau apa ya? Haji sama apa misalkan ya? Apa Pak misalkan? Nah ini, nah seperti itu. Karena sebenarnya dia belum mampu, akhirnya harus berhutang, harus ini misalkan ya. Padahal dia sebenarnya tidak mampu. Padahal haji itu amalan yang begitu ini utama sekali. Nah, kondisi seperti itu hendaknya dia mengerjakan yang dia mampu. Meskipun dibandingkan dengan haji itu amalan tadi jauh sekali ini sisi keutamaannya, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari sisi kemampuannya. Ya seperti itu. Dan ini begitu luas permasalahan yang seperti itu.
Kata beliau lagi, fa inna minan nas man yara annal amal idza kana afdal fi haqqihi limunasabati lahu wa likaunihi anfa liqalbihi wa atwa li rabbih yuridu an yaj'alaha afdal li jami'in nas wa ya'muruhum bimithli dzalika. Ya, sesungguhnya di antara manusia ada yang memandang berpendapat bahwasanya amalan apabila pada haknya itu utama, ya, dilihat dari kondisi dia dan keadaannya dia, maka ini lebih bermanfaat bagi hatinya dan lebih mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaannya. Misalkan bahkan saya pernah ada ustadz yang menjelaskan seperti ini. Sumpama seorang yang bangun malam, ya, bangun malam, ketika dia itu yang paling utama mengerjakan sholat tahajudnya berapa rakaat? Anggap 11 ya, betul ya, 8 sama witir. Nah, ketika itu dia itu merasa kalau saya hanya mengerjakan witir saja 3 rakaat itu kayaknya di hati saya lebih ini, ya, daripada mengerjakan sampai 11 tapi mungkin pikirannya kemana, bahkan bisa jadi mungkin dia lagi kondisi capek. Makanya lebih utama yang mana? Mengerjakan yang witir 3 rakaat atau sampai dipaksakan 11? Itu seperti itu. Ketika di hati lebih bermanfaat, bahkan lebih khusyuk seperti itu, maka itulah yang lebih dilakukannya. Bukan berarti menyepelekan sampai tahajud seperti itu, ya. Dan ini lebih mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari kondisi, dan seseorang tentunya akan lebih paham dengan keadaan dirinya, ya. Maka oleh karena itulah dari sini kita akan mengetahui, ya. Wa bihadza tabayyana laka anna minan nasi man yakunu tatawwu'uhu bil ilmi afdal lahu wa minhum man yakunu tatawwu'uhu bil jihad afdal lahu. Maka dari sini kita mengetahui ada seorang yang melaksanakan amalan sunnah, ya. Amalan sunnah atau melaksanakan ibadah dengan ilmunya ini lebih utama untuk dirinya. Demikian juga seorang yang bertatawwu, melaksanakan amalan sunnah dengan berjihad, dia melaksanakan jihad itu lebih utama dibanding untuk dirinya. Dan di antara mereka juga ada yang dengan melaksanakan sholat, puasa itu lebih utama untuk dirinya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena apa? Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan, ya, atau Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ya, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi amalan itu sebagaimana Allah sedang membagi rezeki. Ya. Penjelasannya bagaimana? Ya. Farubba rajulin futiha lahu fi shalah. Terkadang ada seseorang yang dibukakan pintu untuk beramal tapi dalam permasalahan sholat. Dimudahkan dalam permasalahan sholat, tetapi tidak dimudahkan dalam permasalahan ibadah yang lain. Ya. Walam yuftah lahu fis shaum. Ketika permasalahan sholat dia dimudahkan begitu mengerjakannya ini. Tetapi ketika puasa ternyata dia terkendala. Nah ini berarti dia pintu amalannya di situ, di sholat. Ya. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Terkadang juga ada orang yang dibukakan pintu amalan dalam permasalahan jihad tapi tidak dalam hal yang lain. Ya. Fanashrul ilmi min afdali a'malil birri, dan menyebarkan ilmu di antara amalan-amalan kebaikan yang paling utama. Dan kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, aku ridho kepada Allah dengan apa yang Allah bukakan untukku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Imam Malik diberikan kemudahan untuk menyebarkan ilmu, maka dia ridho dengan hal tersebut. Karena memang mungkin yang potensi yang Allah berikan adalah itu, seperti itu. Jadi kata Imam Malik itu seperti itu. Subhanallah. Dan Imam Malik berharap kita semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan kebaikan dan kebajikan. Ini. Jadi kemudian kesimpulannya bagaimana Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah? Ya. Amalan yang paling utama secara mutlak itu yang seperti apa? Adapun tadi ada terkadang sholat lebih utama, terkadang ini utama. Yang lebih utama itu secara mutlak apa?
beliau mengatakan wal afdalul mutlaq makana ashbaha bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahira. Jadi ibadah yang paling utama secara mutlak itu adalah ibadah yang dilakukan sangat menyerupai keadaan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batin dan dhahir, lahir dan batin. Semakin mendekati, semakin menyerupai dengan keadaan Nabi Muhammad SAW, maka itu yang utama secara mutlak. Maka ada seorang ustadz itu pernah mengatakan, Rasulullah kalau sholat taraweh berapa rakaat? Ya. Yang paling sering beliau lakukan adalah 11 rakaat. Nah, kalian juga 11? Atau kita melakukan 11? Nah, tapi apa kata ustadz ini? 11 kita menyerupai Rasulullah cuma bilangannya saja. Tetapi keadaan sholatnya Rasulullah apakah sama? Tentunya berbeda. Nah, ini. Maka seperti itu kita ibadah kita ya seperti itu. Ya, masih bisa jadi hanya sama dalam hal bilangan. Seperti itu. Bisa jadi ketika sholat kita sama dalam hal gerakan bisa jadi. Tapi kan ada hal-hal yang lain. Kekhusyuannya bagaimana dan seterusnya. Ini yang menentukan ibadah itu lebih utama secara mutlak itu seperti itu. Keadaan secara zahir dan batin dengan keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal kalam kalamullah. Karena sebaik-baik ucapan adalah ucapannya Allah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wallahu taala a'lam bissawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu wallahu a'lam bissawab. Ya. Barangkali ini Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan, barangkali bisa dimengerti dan bisa dipahami. Ya, monggo. Masih berapa menit kita tersisa waktu? Ya, monggo. Mana? Lebih dekat. Ya. Ya tadi apa namanya? Bisa jadi posisi kayaknya seperti posisi yang jauh, mungkin posisi yang kurang utama ya. Tapi dengan keadaan seseorang yang seperti itu tidak mungkin harus mendekati gitu ya. Maka bisa jadi yang jauh itu lebih utama seperti itu. Ya. Contoh yang lebih utama kan sampai mengusap atau mencium hajar aswad. Ya. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, pasti ya ada hal yang lain, hanya sekedar isyarat seperti itu. Nah ini, ya seperti itu. Jadi sumpama nanti malah memaksakan harus umpel-umpelan, ya desek-desekan, malah ada hal yang mungkin malah melanggar syariat. Di situ bukan mahramnya seperti itu, kan? Malah berdosa. Dan melakukan dosa di tempat yang utama dosanya jauh lebih besar. Ya, berbuat maksiat malah di Masjidil Haram. Ya. Berbuat maksiat di masjid dengan di hotel besar mana? Ya, tentunya di masjid. Ya, semakin tempatnya harusnya dimuliakan, kok malah berbuat maksiat di situ, maka dosanya semakin besar. Makanya ketika di bulan Ramadan kan amalan kan dilipat gandakan ya. Maka ketika berbuat maksiat di bulan itu juga dosanya dilipat gandakan. Karena bulannya harusnya dimuliakan malah dikotori dengan ibadah seperti itu. Maka ya seperti itu kita lihat dengan disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau dipaksakan malah nanti terjadi demikian dan demikian, maka yang lebih afdol tadi ya, kita menjauh atau lebih di tempat yang aman. Adapun sampai mengusap ini kan tidak wajib ya, seperti itu. Wajibnya kan apa? Muternya, tawafnya itu ya. Tawafnya seperti itu. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya kalau pertanyaan seperti ini saya jargoni karena saya sendiri belum pernah melaksanakannya. Ya ini tentunya sesuai dengan kemampuan itu ya. Ini tidak semua orang di sini. Mudah-mudahan saya
Ya, mungkin. Dulu ada lagi pertanyaan. Ada lagi? Terus kalau tentang sholat boleh ya, Mas? Tentang sholat. Gimana? Kalau seandainya kita musafir ya, Mas, itu kan mau dijamak sama sholat, tapi imamnya itu menjalankan sholat biasa. Nah, kita masuk oh sudah dapat dua, dan duanya kita ikut yang umum dua nambah dua, atau kita niat jamak takbir jamak dan masuk. Kita ikuti imamnya. Jadi Ya. 4 dulu. Iya. Iya nanti. Nanti yang berikutnya 2. Ya, karena mengikutin mukim ya. Imam yang mukim kan tentunya dia sempurna, maka kita ikutin seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau pas duduk masuk kanan, nanti asalnya kalau kita sendiri. Iya, betul. Iya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Itu barangkali ada lagi, monggo. Masih ada? Ibu. Atau barangkali begini, barangkali sekarang belum ya. Nanti ini juga biar saya belajar itu ya. Nanti titip. nanti mungkin jawabannya pada pertemuan berikutnya saya sampaikan. Kalau saya tahu dan saya bisa, kalau enggak ya wallahu taala. Seperti itu. Ini. Iya. Terkadang seperti ini bisa jadi box saya salah itu karena ini. Ya. Atau nanti tanya ke yang lebih ini saya seperti itu. Ini menyampaikan. Barangkali cukup ya. Kemudian di sini ada tambahan bahwasanya perlu kita pahami juga, kita ketahui bahwasanya amalan yang sama dari segi keutamaannya ya, dalam satu jenis seperti itu terkadang juga akan berbeda-beda tingkatannya ya. Kenapa? Dipengaruhi dari apa yang di dalam hati kita berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengagungannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin ikhlas maka berbeda. Jadi mungkin sama antara ibadah dan ibadah ini ya. Tetapi ketika dilakukan dengan penuh keimanan, penuh kecintaan, ini akan membedakan. Ya, seperti itu. Jadi kita juga harus benar-benar memperhatikan yang demikian. Ya. Bukan hanya sekedar melaksanakannya, tapi bagaimana isi hatinya dan seterusnya. Ini juga menentukan ibadah itu akan semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hidayahnya ya, kepada amalan yang baik ya, seperti itu. Dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa ikhlas di dalam mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.